Kebetulan ini Sapiatul Amaliyah adalah juga salah satu yayasan pendidikan ya, yang tidak mengenal bagaimana kehidupan pers di Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pirsawan sekalian. Saya di sini diminta untuk memberikan pencerahan soal media massa di Sumatera Utara, khususnya sepanjang perjalanan masa 4.0 atau disebut juga masa disrupsi ya, perubahan yang luar biasa yang dihadapi, di mana pada masa ini ya dikenal dengan perubahan yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat ya, sosial masyarakat di tengah-tengah masyarakat kita ya. Media ya termasuk salah satu yang mengalami perubahan luar biasa dengan adanya internet berkecepatan tinggi ya. Media sekarang menghadapi dilema di mana media cetak terutama ya, akibat adanya internet ya, ini merubah pola peliputan ya, termasuk juga pola produksi. Mengapa? Karena memang telah terjadi berbagai perubahan yang luar biasa ya. Misalnya selama ini media-media baik di daerah ya, nasional bahkan internasional ya, itu perkembangannya pesat ya, tapi belakangan ini bahkan banyak media cetak terutama yang berhenti terbit ya, melakukan PHK terhadap wartawan karena memang dari sisi oplah menurun, pendapatan iklan juga berkurang ya akibat disrupsi. Sama seperti apa ya kehidupan di masyarakat. Dahulu kita tidak mengenal Gojek, Grab, dan sejenisnya ya. Tapi hari ini perkembangan itu ikut ya dinikmati masyarakat dengan berbagai kemudahan, termasuk dalam pemesanan makanan ya, hotel, dan lain sebagainya. Nah ini juga terpengaruh ya. Dahulu ya orang membaca koran itu pagi-pagi datang diantar oleh anak koran. Sekarang 24 jam berita itu bisa dibaca melalui berita cyber, berita online. Nah, perkembangan zaman inilah ya ikut merubah ya pola penerbitan media massa. Kami perlu memaparkan ini ya di sebagai bahan umum ya, untuk kebetulan ini Sapiatul Amaliyah adalah juga salah satu yayasan pendidikan ya yang tidak mengenal bagaimana kehidupan pers di Sumatera Utara. Nah, dalam kaitan inilah pers ya harus merubah pola peliputannya ya. Misalnya ya dalam meliput, wartawan juga harus menyesuaikan ya, tidak bisa lagi pola seperti yang selama ini ya. Berita itu berkembang ya, karena kita akan kalah dengan media online ya yang senantiasa beritanya update ya. Nah, begitu juga media juga harus punya e-paper ya. E-paper ini adalah liputan wartawan dalam satu media yang bisa juga diakses dimanapun berada. Nah inilah platform ada namanya YouTube ya. Dulu mungkin YouTube secara terpisah, tapi sekarang YouTube bisa dinikmati di berbagai segmentasi media, termasuk juga radio ya, ada nebeng juga radio. Nah makanya satu media itu banyak yang bisa dinikmati masyarakat ya, karena perkembangan zaman itu mengarah ke sana. Nah, sebagai salah satu bentuk komunikasi ya, media juga harus pinter ya memanfaatkan isu-isu ya. Isu apa yang berkembang di tengah masyarakat? Misalnya di Medan ya, perkembangan soal makanan ya, itu luar biasa ya. Nah, ini juga banyak diliput oleh media asing ya. Media lokal juga jangan mau ketinggalan. Begitu juga soal-soal lain ya, perkembangan di Sumatera Utara.
ini harus tetap menjadi bagian segmentasi peliputan media pers. Nah, apa kaitannya dengan apa ya? Di sisi lain media sosial juga ikut mempengaruhi ya. Sekarang masyarakat juga banyak ya menikmati berita-berita itu dari media sosial. Walaupun ya banyak berita bohong juga tersebar di sana. Makanya ya sebagai masyarakat juga harus bijak menentukan mana berita yang benar ya, mana berita bohong. Nah, anak didik juga itu sejak awal mesti kita ingatkan ya soal dua sisi berita ini. Berita media ya, wartawan itu dalam meliput mereka terikat dengan kode etik jurnalistik Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Ya, dalam kaidah-kaidah kode etik jurnalistik banyak aturan-aturan moralitas ya yang harus dipenuhi pers. Begitu juga dengan Undang-Undang 40 ya, banyak hal-hal ketentuan itu berdasarkan ketentuan yang sudah digariskan ya oleh undang-undang itu sendiri. Sementara media sosial ya ini tak perlu badan hukum ya, siapa saja boleh mengekspos berita di sana. Asal jangan melanggar ketentuan undang-undang ITE karena akan berhadapan dengan hukum. Nah, disinilah anak didik harus cerdas ya menentukan pola berita apa yang mereka inginkan, tapi mereka harus tetap berpedoman kepada sumber berita itu ya. Ini tentu akan membutuhkan pengalaman ya, termasuk juga kemampuan mencerna berbagai berita. Media ya tentu tak ingin ya berita itu media cetak dulu kita kenal ya, beritanya tak akan lari dari platform ya kebenaran yang hakiki. Ya, tapi berita media sosial ya hari ini ya kita bisa menikmati apapun cerita di dunia ini ya, termasuk perkembangan teknologi ya, sosial masyarakat, tapi tidak punya aturan ya. Ada istilah juga media online ya. Media online itu juga kecepatan beritanya luar biasa ya. Ini anak-anak umur 30 tahun ke bawah itu tak akan ada lagi membaca berita media cetak. Mereka sekarang sudah punya media sendiri ya, media online ya, dari berbagai apakah itu tayangan dari luar negeri ya, lokal, nasional ya. Nah, ini pagi-pagi kita sudah bisa mengakses. Tapi yang paling penting juga harus mencerna ya, media online mana yang terpercaya. Karena ada istilah clickbait. Clickbait ini ya mengarahkan pembaca supaya mengklik berita-berita yang kadang-kadang judul tidak sama dengan isi ya. Nah, inilah apa yang saya maksud tadi, anak didik ya, di sini ada anak SMA, SMP ya, harus paham ya istilah-istilah berita-berita yang mana yang benar. Jangan pula kita terjebak berita hoax, belum kita mencerna sudah kita sebarluaskan ya. Ini akan mempengaruhi, tentu dampaknya akan konsekuensinya akan melawan hukum ya, undang-undang ITE ya. Kita tahu ya banyak orang menyebarkan berita-berita bohong ya, terjebak ke persoalan ini. Nah, sebagai salah satu yayasan pendidikan ya, Sapiatul juga harus punya juga ya, siap juga untuk mensosialisasikan ya, terutama terkait dengan perkembangan media ini ya. Media ya berkembang di luar itu ya, paling tidak bisa diketahui anak didik ya, sampai sejauh mana tingkat tingkat penerapannya di tengah-tengah masyarakat. Karena tanpa kita mengetahui ya media-media tertentu ya, apakah dia lokal ya, nasional ya, ini akan membuat buta kita dalam pemetaan ya terhadap berita-berita yang akan berkembang. Nah, media sosial juga banyak sekarang ada istilahnya netizen ya, netizen atau wartawan yang bisa meliputannya disiarkan melalui online ya. Kita tahu ya, YouTuber ya, termasuk juga televisi ya. Televisi sekarang ada istilahnya scribe ya. Jadi macam-macam itu punya teknologi tersendiri ya untuk menyebarluaskan informasi. Nah, betapa jagat informasi kita ini dipenuhi dengan berbagai perkembangan teknologi ya, sehingga kita harus bisa menentukan sikap ya, media mana yang kita ya. Belakangan perkembangan juga politik ya, ekonomi ya, itu luar biasa. Termasuk juga pemain-pemain saham ya. Pemain saham juga banyak memanfaatkan teknologi informasi ini untuk kepentingan, keuntungan ya. Nah, jadi sangat luas ya. Makanya anak didik juga harus bisa menyerap ilmu ya soal komunikasi. Nah, kami kepingin ya Sapiatul ini paling tidak anak didiknya paham soal perkembangan media ya.
sehingga tentu ini akan berdampak terhadap perkembangan teknologi terkini. Nah, selain itu juga karena ini masanya penerimaan siswa baru ya, orang tua juga harus cerdas ya untuk memilih sekolah mana yang terbaik. Kami tahu ya Safiatul ini memang landasannya Islam ya. Di sini anak didik juga diajarkan ya soal pemahaman, bukan hanya soal pemahaman Al-Quran, mereka juga dididik menjadi hafiz Quran, walaupun memang terbatas 5 juz ya, SMP, SMA juga 5 juz. Ini tentu akan menambah semangat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sini. Begitu juga perkembangan teknologi ya, ada les tambahan ya di SMP, SMA ya, termasuk juga sekarang anak-anak milenial itu sangat tertarik dengan hobi fotografi ya. Nah, di sini ada diajarkan itu ya, termasuk juga perkembangan teknologi terbaru. Apalagi ini ada kerjasama dengan Inggris ya, universitas salah satu universitas terkenal di sana ya. Nah, dengan adanya bentuk kerjasama ini, bila anak didik mau melanjutkan ke Singapura ya, ke Inggris ya, ini tentu akan terbantu karena silabus dan sudah diajarkan di sini. Apakah itu dalam bentuk bahasa Inggris ya, apakah dalam bentuk hal-hal lain yang akan memicu anak didik itu bisa tidak perlu lagi belajar pada saat dia sampai ke tempat pendidikannya, apakah dia di Inggris atau di Singapura atau negara lain ya, yang basisnya adalah kerjasama. Nah, inilah mungkin jadi pertimbangan orang tua ya dalam PSB ya, bisa, karena kita jangan salah menempatkan anak untuk menambah ilmu ya di tempat-tempat yang tidak berkualitas ya. Nah, ini ada salah satu yayasan Safiatul Amaliyah ya, yang dikenal juga YPSA ya, dari mulai SD, SMP, SMA ya. Di sini memang basisnya agama ya, karena memang di tengah situasi yang luar biasa saat ini, agama memegang peranan sangat penting ya, terutama meningkatkan akhlakul karimah ya. Tentu di sini tak diragukan lagi, karena memang sejak awal anak itu dididik berakhlak tinggi ya, berkemampuan teknologi, berkemampuan bahasa ya, lengkap. Begitu dia selesai dari sini, insya Allah dia mau melanjutkan ke perguruan manapun di dunia ya, tidak menjadi hambatan ya. Nah, inilah salah satu poin mungkin ya, sehingga dalam kaitan perkembangan media ya dalam dunia pendidikan ya, termasuk juga meningkatkan sisi akhlakul karimah anak siswa ya, ditambah dengan di akhir zaman ya. Akhir zaman ini orang tua kepingin anaknya hafal Quran. Nah, dengan persiapan hafal Quran dari SMP ya, SMA ya, ini tentu akan menambah semangat kita ya, karena semua orang tua sekarang bercita-cita bagaimana anaknya bisa hafal Quran ya, karena ini memang tanggung jawab kita ya di tengah-tengah masyarakat, bagaimana agar anak itu memang tidak hanya mengenal ilmu dunia tapi juga akhirat ya, sehingga dua sisi inilah yang membuat sekolah ini unggul. Kami yakin ya orang tua tak akan salah pilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah ini. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.